Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasnia Rusli, mahasiswi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai fenomena penceraian dan perubahan sosial dengan mata kuliah Sosiologi Keluarga dengan dosen pengampu Ibu Dr. Syamsidah MPD. Saya akan menjelaskan pengertian dari penceraian. Penceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri, berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Fenomena penceraian. Penceraian seringkali berakhir menyakitkan bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk di dalamnya adalah anak-anak. Penceraian juga dapat menimbulkan stres dan trauma untuk memulai hubungan baru dengan lawan jenis. Kurangnya perhatian orang tua tentu akan memengaruhi jiwa anak. Merasa kasih sayang orang tua yang didapatkan tidak utuh. Anak akan mencari perhatian dari orang lain, atau bahkan ada yang merasa malu, minder, dan tertekan. Anak-anak tersebut umumnya mencari pelarian dan tidak jarang yang akhirnya terjerat dengan pergaulan bebas. Dampak penceraian terhadap mantan pasangan setelah penceraian adalah masalah penyesuaian kembali terhadap peranan masing-masing serta hubungan dengan lingkungan sosial. Meskipun kehidupan telah penceraian sesuatu kehidupan yang baru, namun masih ada ikatan-ikatan di antara pasangan yang bercerai. Ikatan yang paling penting adalah ikatan sebagai orang tua dari anak yang dilahirkan selama perkawinan. Setelah bercerai, mantan pasangan suami istri harus mendefinisikan kembali hubungan dan peran mereka sebagai ayah dan ibu yang sudah tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah. Adapun perubahan sosial, yang pertama, perubahan pada makna yang terkandung dalam penceraian. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap pasangan yang telah bercerai akan kehilangan kehormatan atau dianggap telah gagal dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, perubahan pada longgarnya pengawasan kerabat, teman, dan lingkungan tetangga terhadap keutuhan keluarga. Sebelum penceraian, keutuhan keluarga menjadi aspek tanggung jawab keluarga bersama, namun kita semuanya bergeser dari sebuah persoalan dalam ikatan keluarga yang menjadi urusan pribadi masing-masing. Yang ketiga, tersedianya pilihan di luar keluarga. Saling bergantungnya suami istri dalam keluarga merupakan indikasi keutuhan keluarga. Namun sekarang, keutuhan yang biasanya didapatkan dalam keluarga dapat ditemukan dengan mudah di luar keluarga, seperti contohnya kebutuhan makanan yang dapat ditemukan dengan mudah di rumah-rumah makan maupun restoran. Yang keempat, lahirnya tuntutan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Kesempatan untuk merebut peluang karir semakin terbuka lebar, sehingga orientasi dalam menimbang rumah tangga bergeser dari orientasi untuk menghasilkan keturunan menjadi orientasi untuk meningkatkan pencapaian karir. Teori-teori paradigma fakta sosial. Yang pertama, teori fungsional struktural, menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan dalam masyarakat, merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan.
Perubahan yang terjadi pada satu bagian akan membawa perubahan terhadap yang lain. Yang kedua, teori konflik. Teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Perceraian. Yang pertama, pasangan sering mengabaikan kewajibannya. Yang kedua, masalah keuangan. Yang ketiga, adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan. Yang keempat, pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan. Yang kelima, tidak setia. Yang keenam, adanya keterlibatan dan tekanan sosial dari pihak kerabat. Yang ketujuh, adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan. Yang kedelapan, ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya. Yang kesembilan, seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan, serta ketidakpercayaan dari pasangannya. Yang kesepuluh, berkurangnya perasaan cinta. Pola pencegahan perceraian. Yang pertama, lakukan meditasi untuk menghindari banjir informasi. Cara merendahkan atau menekan keinginan-keinginan individu tentang apa yang bisa diharapkan dari sebuah perkawinan. Yang kedua, cara menanamkan nilai yang tidak mementingkan hubungan kekerabatan daripada hubungan suami istri dalam perkawinan. Yang ketiga, cara tidak menganggap penting sebuah perselisihan. Kesimpulan dari materi ini, perceraian memiliki dampak yang besar terutama terhadap anak, karena dapat merasakan kepedihan yang luar biasa dan sangat mendalam. Anak yang orang tuanya bercerai hampir tidak merasakan kenyamanan, bahkan menderita terutama masalah ekonomi. Perceraian juga berdampak pada mantan suami atau istri serta masyarakat. Pasangan yang telah bercerai terkadang enggan menyebutkan statusnya, bahwa dia telah janda atau duda. Bahkan kadang-kadang pasangan yang telah bercerai merasa enggan bergaul dengan tetangga karena perasaan malu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai fenomena perceraian dan perubahan sosial. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.